Selamat pagi anak-anak terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Janes Yotang di pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 6 mengenai karya-karya pelayanan gereja. Adapun tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama, kamu nantinya dapat memahami arti karya pelayanan gereja. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan bentuk-bentuk karya pelayanan gereja. Nah, anak-anakku yang terkasih, hidup menggereja bukan berarti hanya sekedar pergi ke gereja. Begitu juga menjadi seorang Katolik atau umat Kristiani bukan sekedar merayakan ibadah dan berdoa. Dalam hal ini, kita sudah melihatnya dalam dua kategori yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan, yakni dalam sebuah ungkapan dan wujud iman. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, jemaat perdana tidak hanya berhimpun untuk memecah-mecahkan roti dan memuji Allah. Ini terdapat dalam ayat 46 sampai 47 atau disebut juga dengan liturgi, tetapi juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini terdapat dalam ayat 42 yang disebut dengan kerikma atau katekese atau pengajaran. Kemudian bertekun dalam komunitas atau komunio atau persekutuan. Ini terdapat dalam ayat 42 yang disebut juga dengan koinonia atau persekutuan. Dan mereka menjual harta miliknya dan membaginya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya. Ini terdapat dalam ayat 45 yang disebut juga dengan diakonia atau pelayanan. Sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Ini terdapat dalam ayat 47 yang disebut juga dengan martiria atau kesaksian. Anak-anakku yang terkasih, inilah 5 aspek atau bidang yang sering disebut pilar atau panca tugas gereja dalam karya pelayanan yang mesti diperhatikan dan diupayakan oleh setiap umat Kristiani atau orang Katolik. 3 aspek pertama, yakni liturgi, katekese, dan koinonia, dapat kita sebut juga sebagai yang termasuk dalam kategori ungkapan iman atau sisi internal dari iman Katolik. Sedangkan 2 aspek lainnya, diakonia dan martiria, termasuk pada bagian wujud iman itu sendiri atau sisi eksternal iman Katolik. Dengan dasar kelima aspek inilah, dalam hidup menggereja perdana tadi, Gereja Katolik juga menghidupi tugasnya dalam hidup menggereja dan bermasyarakat sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan karya-karya pelayanan gereja? Adakah di antara kamu yang mengetahuinya? Baik, Bapak akan menjelaskannya. Karya gereja merupakan karya sebuah lembaga yang ada dalam gereja dengan misi melaksanakan pesan dan semangat Injil dalam hidup nyata sehari-hari, baik kepada umat Kristiani maupun kepada umat non-Kristiani. Nah, dalam hal ini Bapak akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa karya-karya pelayanan gereja. Yang pertama adalah karya ibadat. Dalam karya ibadat, gereja menyediakan lembaga untuk memenuhi segala keperluan terkait yang berhubungan dengan ibadat, seperti perlengkapan dan alat yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Contohnya, pakaian pastor, peralatan misa, hosti, dan anggur. Yang kedua adalah karya akomodasi. Dalam karya akomodasi, gereja pada umumnya mendirikan rumah, wisma, panti asuhan, asrama, dan tempat retret sebagai tempat untuk berbagi kasih. Tempat retret yang terdapat di sekitar wilayah Medan sekitarnya adalah rumah retret Jericho di Bingkawan, rumah retret Maranatha di Brastagi, rumah retret Maria Bunda Karmel di Tanjung Pinggir Siantar, dan rumah retret Nagahuta di Siantar. Nah, ada juga panti asuhan yang terdapat di sekitar Medan, seperti panti asuhan laki-laki di Bandar Baru dan panti asuhan perempuan di Deli Tua. Nah, sekarang kita masuk ke karya yang ketiga, yakni karya kesehatan. Dalam karya kesehatan, gereja mendirikan poliklinik dan rumah sakit yang bertujuan memberikan pertolongan bagi umat manusia yang sakit dengan semangat Kristiani. Salah satu rumah sakit yang ada di Medan adalah Rumah Sakit Santa Elizabeth.
Nah, kita masuk yang keempat, karya tempat ziarah. Karya tempat ziarah didirikan gereja yang bertujuan untuk mengobati kerinduan umat untuk berdoa dan memberikan penghormatan terhadap tempat yang diyakini memiliki nilai religius seperti Gua Maria di Namo Pencawir dan Salib Kasih di Tarutung. Nah, yang kelima adalah karya pertanian. Dalam karya pertanian, gereja mendirikan lembaga yang memperhatikan ketersediaan pangan untuk kelangsungan hidup manusia dengan memberikan edukasi atau pengetahuan pertanian yang baik bagi umat. Nah, yang keenam adalah karya pendidikan. Dalam karya pendidikan, gereja mendirikan sarana pendidikan dengan semangat Kristiani mulai dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Dalam hal ini, gereja ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan mendirikan sekolah dan universitas. Dan yang terakhir adalah karya percetakan. Dalam karya percetakan, gereja mendirikan tempat percetakan buku-buku pendidikan dan buku-buku rohani yang menunjang pendidikan. Ada 7 penerbit milik gereja yang bernaung di bawah sekretariat bersama atau saksama, yakni Canisius di Yogyakarta, Dioma di Malang, Binatama di Surabaya, Nusa Indah di Nd, Bina Media di Medan, Obor dan Hidup di Jakarta. Selain itu ada 3 penerbit lagi di luar, yaitu Ledalero di Maumere, Cipta Loka Karaka di Jakarta, dan Karmelit di Malang. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu tadi beberapa jenis karya-karya pelayanan gereja yang perlu kita ketahui sebagai karya buah kasih dari Tuhan bagi hidup manusia melalui gerejanya. Semoga melalui penjelasan ini pengetahuan kita semakin bertambah. Bapak juga mengingatkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi, istirahat yang cukup, dan berdoa kepada Tuhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.